Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Saudara-saudaraku jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa diperkenankan Allah Ta'ala untuk bisa bangun kembali dari kematian sementara kita. Dan alhamdulillah kita berada di Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban, di mana hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Ada perintah Allah secara khusus untuk sholat Jum'ah bagi orang-orang mukmin, di mana dalam kesempatan khutbah Jum'ah Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya ketakwaan, tentang bekal ketakwaan yang harus ada pada diri kita masing-masing. Itu marilah sebagai realisasi dari sholawat kita dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kita berupaya untuk senantiasa mengikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau contohkan, untuk bisa mencapai tingkatan ketakwaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, di dalam kesempatan khutbah Jum'ah biasanya para khatib itu mengingatkan ketakwaan yang sebenarnya, sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang iman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa mencapai tingkatan takwa yang sebenarnya ini? Kemudian diikuti dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Pertama, orang iman diperintahkan Allah Ta'ala untuk takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya adalah takwa yang betul-betul mengikuti petunjuk yang diberikan Allah Ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk bisa mencapai takwa yang sebenarnya ternyata perlu tahapan-tahapan. Ada tahapan takwa secara pribadi, ada tahapan takwa secara sosial atau masyarakat. Ketakwaan pribadi dimulai dari bagaimana kita ini betul-betul memasukkan petunjuk hidayah itu ke dalam hati kita. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua, oleh Allah Ta'ala dinyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan, itu petunjuk bagaimana untuk menjadi muttaqin. Sedangkan petunjuk sendiri di dalam surat An'am 125 oleh Allah Ta'ala dinyatakan faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, maka dadanya dilapangkan untuk menerima, untuk menjalankan Islam itu. Jadi secara tidak langsung Allah menunjukkan bahwa petunjuk itu adanya di dalam hati kita. Artinya bagaimana memasukkan Al-Quran yang sebagai petunjuk itu ke dalam hati kita. Itu pintu awal bagaimana kita untuk mencapai ketakwaan. Sehingga di dalam hati kita nanti ada hidayah. Dzalika hudallah, sebagaimana dimaksudkan di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matsani. Ternyata Allah telah menurunkan ahsanal hadits, kitab yang disamarkan berulang-ulang. Ketika kita senantiasa berinteraksi dengan kitab Al-Quran,
maka taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan menjadikan orang-orang yang takut kepada Allah itu kulitnya akan sensitif. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian hatinya, kulitnya akan lembut dalam rangka untuk zikir kepada Allah. Dzalika hudallah, itulah hidayah Allah. Jadi hidayah Allah digambarkan menjadikan ketika dalam hati itu menjadikan hatinya menjadi lebih lembut, hatinya khusyuk, bahkan kulitnya pun sensitif. Ketika diingatkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kulitnya bisa merinding, hatinya bisa bergetar. Itulah hidayah. Lah ketika hidayah ini senantiasa kita upayakan masuk ke dalam hati, itulah tanda dzalika hudallah. Pintu awal kita menjadi muttaqin. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah 177, yang namanya muttaqin itu memang tidak hanya sekedar teori hidayah yang dimasukkan, tapi dipelaksanakan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, sampai kepada akhir ayat. Itulah orang-orang yang benar, itulah orang-orang yang takwa. Jadi ketakwaan itu tidak hanya sekedar masuk ke dalam hati, tapi bagaimana itu bisa mendorong kita beramal. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya atas kecintaannya kepada dzawil qurba, orang-orang yang menjadi kerabat, orang-orang miskin, sabilillah dan sebagainya. Artinya sebagai pembuktian takwa dia mau beramal, baik terkait dengan harta maupun amal-amal soleh yang lain. Itulah orang takwa yang benar. Kemudian ketakwaan ini selain dilaksanakan secara pribadi, ternyata ketakwaan ini juga dilaksanakan secara sosial. Contoh Rasulullah SAW mengingatkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, takwa itu ada di dalam hati. Jangan kalian saling menyakiti, jangan kalian saling bermusuhan. Berarti ini takwa sosial. Internal umat Islam kita tidak boleh. Ada etika persaudaraan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10-12, Allah Ta'ala mengatur etika persaudaraan di dalam mukmin. Ketika sesama orang mukmin itu bertikai, saling menyakitkan, saling bermusuhan, saling menjelek-jelekan, itu oleh Rasulullah dinyatakan, ingat takwa itu di sini loh. Seolah-olah belum ada ketakwaan di dalam hati. Karena ketakwaan itu akan menghasilkan persaudaraan, kelembutan hati. Maka ketika saling bermusuhan itu hakikatnya takwanya itu belum ada di dalam hati. Maka tadi di dalam surat Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslim, ternyata dimensi takwa tidak hanya pribadi, sosial juga. Bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah? Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslimun, itu juga bermakna kita harus hidup sebagai muslimun. Sebagai muslimun oleh Allah ditunjukkan dalam ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus berpegang teguh pada tali Allah yang sama dan tidak boleh kita berpecah belah. Perpecahan dimulai dari perbedaan pendapat, kemudian akhirnya berpecah belah. Maka dicontohkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu Muhajirin dan Ansor itu ada perselisihan, kemudian oleh Allah bagaimana solusinya Allah menyatukan itu? Ternyata fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika Allah melembutkan hati mereka, menyatukan hati mereka, maka mereka akan menjadi bersaudara. Ternyata persaudaraan itu betul-betul harus dimulai dari dalam hati kita. Sehingga ketika hatinya sama-sama dibersihkan, hatinya nanti tidak ada kotoran-kotoran, karena ketakwaan itu untuk membersihkan hati juga secara pribadi, maka insya Allah akan terbina kehidupan muslimin. Ketika kehidupan muslimin itu tercipta karena hatinya sama-sama bersih, maka ketika berjuang bersama-sama insya Allah akan mendapatkan kemenangan. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang nanti. Umat ini akan menjadi kuntum khairu ummah. Umat Islam akan menjadi
umat yang sebaik-baiknya. Itu dimensi ketakwaan sosial. Belum lagi nanti sampai kepada tingkatan negara, negeri kita. Surat A'raf ayat 96. Ketika negeri ini dipenuhi dengan orang-orang mukmin, orang-orang takwa, umat Islamnya juga betul-betul menjaga ukhuwah Islamiyah, maka akan berkontribusi kepada negeri yang menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ini ketakwaan ini tidak hanya pribadi, tapi bagaimana dimensinya sampai kepada sosial, baik internal umat Islam sampai kepada negara kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku, momen Jumat, apalagi ini nanti Jumat terakhir, dan insya Allah tidak ada satu pekan kita sudah memasuki Ramadan, di mana tujuan utamanya adalah orang iman untuk bisa mencapai tingkatan ketakwaan yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita diingatkan ketakwaan ini, termasuk nanti ketika Ramadan sebagai bulan training kita mencapai tingkatan ketakwaan. Ketakwaan kita akan senantiasa bertambah dan semakin luas dimensinya, tidak hanya takwa pribadi tapi juga takwa sosial. Secara internal umat Islam akan mencapai khairul ummah, negeri kita insya Allah kontribusinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan mau dimaafkan, ada keliru insya Allah kita revisi dan sebagainya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.